Mas Ruby, kasus-kasus terkait judi online ini kan luar biasa. Sampai bakar suami, gantung diri, berhutang, gelapkan uang kesatuan dan lain-lain. Yang dilakukan pemerintah saat ini, bahkan juga mau dibentuk Satgas, kira-kira akan efektif nggak ya? Oke, menariknya adalah Satgas yang baru dibentuk ini, menurut saya kalau kita lihat struktur organisasinya, itu podo wae dengan pejabatnya, ketuanya, Pak Menterinya, Pak Menkonya, lalu wakil-wakilnya itu adalah deputinya, dirjennya. Menurut saya bukannya kalau struktur organisasi seperti ini dengan orang-orang seperti itu, apa Satgas memang diperlukan gitu loh. Kan mestinya mereka bisa koordinasi dan itu tupoksi mereka tupoksi mereka yang biasa aja kan, harian mereka gitu loh. Nah, yang saya khawatirkan dan kalau memang struktur organisasi masih seperti ini dan informasinya belum lengkap juga, kalau kita mikirnya ini nggak akan menyentuh substansi masalah di judi online, di mana ini akan menyentuh cuman yang saya baca ya dari salah satu wakilnya di Satgas, itu mereka akan melakukan sosialisasi untuk menjauhkan masyarakat dari judi online. Menurut saya itu tidak akan efektif dan itu akan terjadi. Mestinya yang pastinya yang kalau kita judi online, kalau namanya juga judi online gitu ya. Terus Satgasnya kan kata-katanya pemberantasan. Pemberantasan itu mestinya kan pelakunya utamanya kan, pelakunya yang diuber gitu kan, yang agar dia minimal tidak beroperasi, kalau beroperasi pun bisa ditangkap, kan dua hal itu. Nah, dua hal itu menurut saya hanya bisa dilakukan secara teknis dan itu nggak terbukti di Satgas itu nggak ada tim teknis yang di bidang IT-nya, baik tim SDM-nya maupun tidak terinformasi metode apa yang mereka akan gunakan di Satgas ini. Kalau yang seperti disampaikan oleh salah satu wakil di Satgas tadi, hanya melakukan sosialisasi, ya menurut saya jawabannya tidak akan efektif Satgas ini. Benarkah begitu Mas Erlangga, kalau sosialisasi saja ya nggak mau, kalau orangnya memang masih mau main judi online, atau jangan-jangan efektif nggak? Saya detox deh, nggak main HP dulu selama seminggu sebulan, kemudian dekat dengan keluarga, kita bisa berhenti? Kalau pilihannya dua itu, yang pertama sih saya setuju ya, saya nggak yakin dengan sosialisasi saja itu menjadi efektif. Sampai di tingkat, malah menurut saya nggak berguna lah, kita nggak usah bahas efektif, itu lebih ke nggak berguna. Untuk sosialisasi, kita itu dengan mudahnya bisa terpapar apa yang kita mau, baik atau buruk yang kita serap lah, informasi itu kita bisa cari sendiri. Kalau cuma sosialisasi, mungkin kita bertanya ke orang juga udah jelas jawabannya, ini bagus atau enggak, pasti dia akan bilang enggak gitu. Jadi memang kita harus memaksa diri kita paksa untuk kita keluar dari situ. Betul kata Bang Robi tadi, kalau misalnya memang Satgas ini harapan kita kan sebagai pemain itu bisa menjadi percepatan Indonesia untuk menghentikan wabah judi online ini. Karena ini memang masih efek domino awal, jangan sampai ada satu negara hancur karena judi online kan gitu. Jadi saya rasa kalau masih membahas yang dasar-dasar aja itu bukan Satgas sih namanya. Oke. Kalau misalnya tadi saya bilang nggak usah main handphone dulu, detox dulu seminggu, 2 minggu, sebulan, dekat dengan keluarga, bisa nggak kayak gitu? Itu justru lebih bisa. Kita olahraga dekat sama keluarga, terus sama Tuhan ya, sesuai agama kita masing-masing. Sebetulnya itu udah cukup. Dan kurangi hal sebenarnya kita tahu dari mana kita terima informasi itu, dari mana kita terpapar itu kita udah tahu ya, itu jelas dari handphone. Jadi kalau dengan cara kita mematikan handphone itu menurut saya lebih efektif sih. Karena kalau kita udah 2-3 minggu berhenti, kita udah di pola berhenti sebetulnya, Mbak. Atau mungkin saya butuh kalimat apa ya, penyemangat untuk korban-korban judi online, bahwa judi online itu nggak akan bikin kaya gitu, nggak akan untung, pasti rugi, atau bagaimana? Mereka tahu dengan jelas lah apa yang mereka lakukan. Cuman kalau menurut saya kasih, saya ngingetin aja ke teman-teman nih, yang kira-kira nih, kalian punya teman yang suka minjem uang, misalnya di jam-jam kecil nih, dini hari, itu 100% teman kalian pasti 90% lah main judi online. Nah, disitulah kita harus aware, karena saya ngerasain sendiri betapa membantunya support dari orang terdekat. Jadi supportlah teman kalian, mungkin dia nggak akan ngomong, cuy gue main judi online, enggak. Tapi kalian bacalah sendiri dari perilakunya, sifat-sifatnya gitu tadi, dari cara dia isolasinya atau cara dia minjem uangnya apa gimana. Nah dari situ kalian baca, kalian pahami dia, rangkul lah gitu. Karena mereka tuh sebenarnya nggak mau kecanduan, mereka pasti mau keluar dan mereka butuh bantuan dari teman-teman dan keluarganya. Itu aja sih paling. Mas Iqbal, kira-kira saran dari Mas Erlangga di sini akan efektif tidak sih? Yang pertama mungkin detox dulu sosial media,
handphonenya, itu bisa berhenti, masuk pola berhenti. Komunitas, keluarga, teman terdekat untuk juga menasihati, karena biasanya orang korban ini biasanya mengisolasi diri, Mas Iqbal. Ya, saya kira memang kembali ke alam ini penting ya. Bagaimana mereka harus wajib rutin olahraga, termasuk juga program-program misalnya naik gunung, camping ke hutan ya. Mereka sejenak berhenti dari internet. Karena kan sumber bencananya sebenarnya adalah internet. Karena internet ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dia positif, tapi di satu sisi dia punya nilai-nilai negatif yang membahayakan. Untuk itu saya kira bukan hanya sekedar edukasi dan sosialisasi, tapi bagaimana menguatkan mental fisik para rakyat Indonesia, sehingga ke depan program-program itu sumbernya tidak bisa menyebabkan orang-orang bermasalah. Walaupun dia main game, walaupun dia misalnya main media sosial, dia tetap bisa sehat karena keseimbangan. Jadi di sekolah harus ada program-program bagaimana agar terjadi keseimbangan antara kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya, juga termasuk antara dunia nyata dan dunia maya. Makanya dari sekarang saya kira kata kuncinya adalah bagaimana menguatkan mental anak-anak didik kita, anak-anak kita di rumah, supaya mereka tahan banting, tidak mudah menyerah, tidak menyendiri, tidak menarik diri dari lingkungan sosial. Dan saya melihat memang ke depan ini juga sangat membahayakan karena angka perceraian tinggi. Kalau perceraian tinggi berdampak kepada keharmonisan anak-anak, anak-anak kehilangan kasih sayang, dan akhirnya sumber daya manusia Indonesia lemah. Jadi judi online sekarang sudah menjadi ancaman negara. Bukan hanya ancaman keluarga, tapi ancaman negara yang nyata, dan ini harus ditegakkan penegakan hukum, penindakan yang tegas, termasuk siapapun yang membacking-nya, saya kira harus segera ditindak kalau ada. Oke, sesaat lagi saya masih akan bertanya kepada Mas Erlangga, ketika sudah berhenti 1 tahun ini, ada tidak keinginan untuk godaan untuk main lagi sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam? Meskipun harapannya benar-benar total sembuh, total berhenti, tapi mari kita realistis pemirsa. Untuk yang sudah tahunan kecanduan judi online, benarkah bisa total berhenti atau mungkin pelan-pelan nih tarik ulur, berhenti dulu sedikit, sehari hanya kemudian sekali sampai kemudian berhenti total? Saya mau tanya kepada Mas Erlangga, Mas, ini kan sudah setahun berhenti, apakah benar-benar berhenti total atau mungkin ya nggak apa-apa sesekali coba tapi nggak terlalu banyak? Oke, berarti ini saat prosesnya ya, saat prosesnya. Jadi setiap orang kan punya cara proses beda-beda ya, metode berbeda-beda. Jadi kalau saya itu, saya mementingkan ada controlling dari pihak ketiga. Teman, orang tua, keluarga itu harus ada controlling. Nah, saya juga nggak akan munafik. Saya tadinya main sekian juta, puluhan juta, tiba-tiba saya berhenti total. Itu menurut saya adalah nggak bisa saya ngomong kayak gitu. Karena prosesnya itu saat tadi Bang Iqbal juga pernah sempat mention kalau misalnya kita dapat sakaunya itu ya harus dipenuhi gitu. Nah, jadi misalnya contoh saya dengan keluarga saya akan bilang nih, kita lagi sakau nih. Tolong dipantau, saya cuma mau ngilangin penat. Ya, ngilangin apa ya, rasa kepinginnya itu. Ya sudah, saya masuk dengan kontrol, ya dengan nominal yang sedikit, ya udah saya selesaikan saya tuntaskan rasa sakau terhadap judi online itu. Jadi memang prosesnya itu nggak bisa instan kalau saya. Malah kalau ada yang ngomong instan, hari ini dia kalah, besok saya berhenti. Maaf, teman Anda lagi bohong. Mas Ruby, inikah yang juga membuat kenapa server-server atau mungkin bandar-bandar judi online ini tahu tingkat permintaannya tinggi ya, kota besar, ibu kota, modern, ketertarikan orang untuk judi online karena stres, pengen dapat uang ini juga cukup besar. Ya, mereka memantau itu semua ya. Kita kan warga netizen 62 ini kan memang cukup masif ya di media sosial. Nah, mereka dengan menggunakan tools-tools yang simple itu mereka bisa memprofiling, memetakan calon-calon ataupun target-target mereka, dan mereka juga menggunakan influencer-influencer yang tidak teliti untuk menyelipkan iklan-iklan mereka, ajakan-ajakan mereka untuk masuk ke situs ataupun game-game mereka tadi. Nah, sehingga memang masif dengan penetrasi pengguna internet yang sangat tinggi selama ini, dan juga tadi terkait penetrasi pengguna mobile phone yang juga udah ratusan juta, udah lebih di atas 200 juta di Indonesia, otomatis itu menjadi captive market yang besar bagi para bandar judi online, dan mereka tahu bahwa segitu mudahnya warga-warga kita yang bisa diajak, dibujuk dan
terjerumus kepada judi online tadi dengan memberikan kemudahan akses, kemudahan deposit dan ringannya depositnya itu sendiri, serta bisa menggunakan rekening-rekening lokal secara langsung di mana tanpa sulit-sulit lagi, tanpa perlu punya kredit card dan deposit besar-besar, akhirnya mereka bisa masuk. Akhirnya buat deposit sangat kecil aja sekarang sudah mudah dan mereka bisa mengakses itu. Nah, keuntungan kita punya sistem payment yang baik itu KRIS, VA dan lain-lain itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak itu. Dengan mudahnya transaksi online itu tadi dengan alat pembayaran, bisa nggak kita lewat dari situ sih ngeblokirnya? Servernya sulit mungkin kalau di luar negeri. Metode pembayarannya nih. Gitu. Tempat mereka mengumpulkan uangnya nih, kan mudah-mudahan daftar kan? Betul. Mudah-mudahan lah Satgas ini yang bilangnya katanya mau dari hulu sampai hilir mau diberantas. Mudah-mudahan itu salah satu yang bisa dilakukan. Itu di pihak bank mestinya yang disebut KYC, Know Your Customer. Apakah mereka tahu kris mereka, VA mereka, rekening mereka digunakan oleh orang-orang yang tidak tepat ini? Gitu. Oke. Mas Iqbal, terakhir ini, apakah untuk membuat korban-korban judi online ini bisa berhenti ini secara bertahap? Sama treatmentnya dengan kecanduan narkoba mungkin, pelan-pelan diputus, tapi jangan kemudian drastis banget. Nah, bisa sakau, ini seperti apa? Ya, saya kira dukungan keluarga paling penting ya, bahwa keluarga harus memahami bahwa orang yang adiksi itu nggak bisa dengan ceramah, nggak bisa dengan ngomel. Bahkan itu bisa berdampak balik kepada yang ngomel, bisa dipukul, bahkan bisa dibunuh. Tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana mendampingi, membimbing, mensupport ya. Seperti orang sakau tadi, dia harus memerlukan namanya bantuan, supporting system yang baik dari keluarga. Jadi ketika kepala keluarga atau anggota keluarga lain menemukan ada anggota keluarganya yang kecanduan judi, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat dia lebih nyaman, mendukung dia untuk keluar dari situasi ini dengan kasih sayang dan cinta. Karena ketahanan keluarga ini menjadi salah satu poin penting. Kalau keluarga itu harmonis, saya kira tidak ada orang yang mau lari menyendiri. Jadi keharmonisan keluarga sangat berkorelasi dengan adiksi, termasuk berbagai adiksi-adiksi lain, termasuk film, termasuk game dan lain-lain. Jadi menurut saya jangan biarkan keluarga itu menyendiri, harus ada kebersamaan, kekompakan, dan keharmonisan. Karena keharmonisan keluarga ini membuat orang tidak terasing. Rata-rata orang yang mengalami adiksi itu adalah orang yang kesepian. Orang yang LDR itu berpotensi. Orang-orang yang orang tuanya sibuk itu berpotensi, atau orang-orang yang sedang menghadapi konflik, ya, utang piutang juga berpotensi. Jadi saya melihat dukungan keluarga, keharmonisan rumah tangga ini cukup penting di dalam membebaskan masyarakat dari judi online. Oke, terakhir di sini Mas Erlangga, ini keinginan pemerintah untuk membentuk Satgas dan ada juga saran atau mungkin upaya ini rencana untuk dapat bansos ini untuk korban judi online. Layak nggak ya? Saya mau bahasnya aja malu ya, maksud kenapa? Kok tiba-tiba pelaku judi online dapat bansos itu kayak... Oh, pelaku ya, bukan korban ini ya? Ya pelaku lah ya. Ya korban atau pelaku menurut saya udah nggak penting lagi kan? Iya. Gitu. Saya rasa kurang tepat gitu. Mungkin dengan adanya bansos, masa kita menyelamatin orang yang main judi online bukan ngasih uang dia buat deposit, Mbak. Gitu. Bisa jadi buat modal gitu? Iya, bisa jadi buat modal. Okay. Bukan dengan ngasih uang dia buat deposit. Jadi gitu. apa yang paling efektif? Yang paling efektif mungkin itu tadi, kalau misalnya Satgas itu bisa, saya melihat angka user judi online di Indonesia itu udah sangat tinggi, Mbak. Apalagi nilai transaksinya pun juga sangat tinggi. Jadi dengan tingginya volume itu, saya kebayang deh tuh gimana orang-orang punya kasus di dalamnya. Nah, saya berharap daripada bansos-bansos seperti itu, mendingan dibuat sebuah program. Tadi kita berapa kali mention ini kalau bisa berhenti itu dengan bantuan keluarga, bantuan orang terdekat. Lebih baik diperkuat itu tuh, keluarga-keluarga tuh biar lebih aware itu. Para ibu atau yang punya anak-anak remaja tanggung itu, justru mereka tuh yang harus dikasih edukasi, jangan dimarahin itu orang. Mungkin sosialisasi yang lebih tepatnya seperti itu ya, dibuat sebuah program seperti itu dibanding harus dikasih bantuan. Itu kalau mau sosialisasi yang ke masyarakat mungkin, tapi akan lebih efektif lagi Satgas itu lebih ke teknis. Kita cari, kita putus koneksinya, kita putus rekening pembayarannya gitu, dan juga kita putus oknum-oknumnya di Indonesia. Karena saya yakin banyak oknum sih, Mbak. Kalau nggak mungkin nilai transaksi segede gini.
Malah pengalaman saya sekarang lebih susah buka website porno mungkin ya dibanding website judi online gitu. Karena judi online ada duitnya. Ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya judi online franchise juga, jadi kita juga kemudian bisa bekerja sama. Betul. Ini saya cari tahu sendiri Ya. dan sangat mudah dicari tahu untuk tahu perkataan saya ini. Jadi untuk buka website judi online itu tadi saya udah bilang ada developer gamenya, dan kenapa websitenya beda-beda tapi gamenya sama karena pemilik website, karena websitenya itu di franchise kan B2B. Gitu. Jadi bangsa Indonesia sendirilah yang membunuh bangsanya lah gitu. Tapi dipastikan bahwa ternyata ada orang yang sehat tidak judi online lagi seperti Mas Erlangga, betul ya? Banyak ya? Banyak. Jadi ini menjadi motivasi Anda pemirsa, bisa kalau Anda mau pemirsa. Tadi banyak kita bahas bahwa untuk dekat dengan keluarga, minta bantu pertolongan supaya ada kontrol pemirsa. Dan yang paling penting adalah kalau mau berhenti dari diri Anda sendiri pemirsa. Mas Erlangga terima kasih, Mas Ruby terima kasih, Mas Iqbal terima kasih.